Shalom, selamat pagi pemirsa SBO TV, puji Tuhan kita ada di minggu ketiga untuk Desember 2017. Saya Walden kembali punya kesempatan di akhir tahun ini menjumpai Anda. Kita jumpa dalam program Bincang Santai Solusi Rohani. Dan saya percaya Anda di dalam keadaan yang sangat baik. Pagi hari ini kita akan bersama-sama memaknai Natal. Apa makna Natal bagi kita? Dan saya masih bersama dengan narasumber yang terus memberkati kita sepanjang tahun. Beliau adalah Bapak Pendeta James Ong, Gembala GBI Mamat Rajani Surabaya. Shalom Pak James. Shalom. Selamat merayakan Natal ya Pak James. Selamat menyongsong Natal. Betul. Kalau buat Pak James sendiri makna Natal apa? Banyak. Banyak ya. Secara pribadi mungkin momen Natal yang sangat-sangat menyejukkan hati itu apa? Kalau Natal yang sangat menyejukkan hatiku, Ya. ya ketika aku bisa membagikan sesuatu di hari Natal. Berbagi dengan orang lain. Ya, itu merupakan satu sukacita dalam hatiku. Iya. Oke. Dan memang Natal itu satu momentum ya sebenarnya ya. Yang bisa kita manfaatkan untuk pemulihan segalanya, mungkin keluarga, kerabat, dengan siapa saja dalam komunitas, dalam bergereja, karena momentumnya memang kan damai di sorga, damai di bumi kan Pak James. Ya, betul. Tapi damai itu seharusnya nggak hanya Natal. Betul ya. Setiap bulan, setiap hari kita harus Hidup dalam damai. hidup dalam damai sejahtera. Itu yang penting, Waduh. Iya, untuk Imam Rajani sendiri perayaan Natalnya gimana ini agendanya, Pak? 24 pagi sore, 25 pagi sore. Wow, dan semua orang bisa datang ya beribadah ya di Jalan Kertajaya nomor 59. 86. 86 ya? Oh, belum pindah. Belum dong. 59 itu tempatnya siapa ya? Ini ketahui itu showroomnya siapa itu. Oke, Jalan Kertajaya nomor 86 ya. Anda bisa datang pemirsa merayakan Natal bersama Pak James, dan tentu saja acaranya sudah dipersiapkan. Baik, pagi ini kita akan memperbincangkan topik tidak jauh-jauh dari Natal dan langsung ke bagaimana makna Natal bagi kita. Pak James tertarik mengangkat topik ini kenapa? Ya, Walden, karena kita kalau nggak ngerti makna Natal yang sesungguhnya, buat apa kita rayain Natal? Betul. Ya, cuman rayain Natal karena ada kado, Pohon Natal, ada pohon Natal, ada banyak kue tart, parcel. ada parcel, ada baju baru, cuman gitu-gitu aja buat apa? Ya, dari tahun ke tahun ya begitu sudah. Nah, justru yang penting itu makna Natalnya itu, ya toh. Jadi kita kalau ngerti maknanya, kita akan mendapatkan sesuatu dari hal-hal itu. Setelah perayaan Natal ini, hidup kita paling tidak ya ada sedikit perubahan begitu Pak ya. Karena kita mengerti maknanya. Ya. Ya, apakah ada orang Kristen yang bertahun-tahun merayakan Natal dan tanpa makna begitu? Banyak. Hanya sekedar hura-hura begitu? Senang ke gereja, malam Natal, nyanyi malam kudus, baju baru, nyalakan lilin, makan bersama. Cuman itu aja, itu bukan nggak penting. Tukar kado. Itu boleh. Cuman kalau hal itu yang dimengerti, apa gunanya kita merayakan Natal? Nggak ada sesuatu yang kita dapatkan. Justru inilah anugerah bagi kita, harus benar-benar kita prepare ya Pak ya. Sehingga benar-benar Natal ini membawa sesuatu yang ya mungkin bulan-bulan sebelumnya tidak ada momentumnya begitu kan. Ya. Oke, baik. Misalkan begini, keluarga lagi ribut, ya, keluarga lagi konflik terus menerus. Dengan momen Natal ini kita belajar sesuatu, sehingga setelah Natal ini ada sesuatu perdamaian dalam keluarga, ada pemulihan dalam keluarga, ada kasih yang terus terjalin dalam keluarga lah. Itu kan lebih penting dari sekedar yang ini itu tadi. Ya, mungkin ada keluarga-keluarga yang dalam konflik sampai meruncing ke perceraian. Ini momentum yang baik untuk supaya keluarga itu kembali dipulihkan Pak ya. Ya. Karena kedatangan Kristus ke dalam dunia kan memulihkan segalanya, termasuk keluarga. Ya. Oke, baik Pak James, kita akan langsung masuk ke topik kita. Apa makna Natal bagi kita? Kalau kita lihat ada beberapa banyak tokoh Natal ya, Walden. Ada beberapa banyak, tapi kita kan nggak bisa seluruhnya sebutin dan pelajarin. Betul, di seputar peristiwa itu banyak sekali tokoh memang. Kita lihat yang paling terkesan di hati saya itu orang Majus. Orang Majus ya? Ya. Orang Majus kan
firman Tuhan berkata, dia datang dari timur, pergi ke Yerusalem, Betul. ya, Bethlehem untuk melihat bayi Yesus itu. Ternyata kalau kita pelajari dari tempat orang Majus ke tempat Yesus lahir, itu jauhnya 1440 km. Wow. Kurang lebih. Dan zaman itu transportasi onta, kuda, ya kan? Nah, tapi dia enggak segan-segan untuk datang ke situ, ya. Padahal kita tahu orang Majus ini bukan orang sembarangan. Mereka orang pinter, terpandang, Orang kaya, orang terhormat. Ya. Ya. Tapi mereka istilahnya bahasa Jawa tuh belani gitu ya. Datang ke bayi yang mungil, dia enggak tahu loh bayi ini siapa. Mereka belum tahu bahwa ini juru selamat dunia. Ya kan? Mereka kalau melihat sosok bayinya yang sederhana di kandang dan sebagainya, ngapain dia datang ke situ? Nah, saya tertarik dengan sikap orang Majus. Saya belajar kerendahan hati dari orang Majus. Ya, dia enggak lihat dia siapa, terhormat, kedudukan kaya atau enggak. Dia datang kepada bayi yang kecil, mungil, hina, enggak ada artinya, bayi sederhana. Ini belajar tentang kerendahan hati. Ya, jadi makna Natal bagi kita yang pertama belajar dari orang Majus ini adalah rendah hati. Betapa kita harus mengakui. Seringkali kita ini yang sudah mengenal Tuhan, sudah menjadi hamba Tuhan, kadang-kadang kita ini kurang rendah hati. Ada kesombongan yang terselubung. Yang kadang-kadang kita nggak menyadarinya. Oke, baik Pak James, kita akan lanjutkan perbincangan kita sesaat lagi, masih di poin tentang kerendahan hati belajar dari orang Majus tadi. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Aktivitas sehari-hari selalu saja ada. Karena itu temani harimu dengan Cheers Healthy Water. Dilengkapi dengan Alkaline Power yang meningkatkan metabolisme tubuh, menjadikan tubuh kamu ramping dan ideal. Minum Cheers Alkaline Power sebelum dan sesudah beraktivitas. Cheers! Cheers! Cheerful body, cheerful mind, cheerful life. Cheers! Alkaline Power. Iya, pemirsa, masih di topik apa makna Natal bagi kita, dan saya Walden masih terus temani Anda. Pak James, tadi kita belajar dari orang Majus, kerendahan hatinya ya. Apalagi yang bisa kita gali dari kerendahan hati dari para Majus ini? Yang saya tekankan dari kerendahan hati orang Majus begini. Tadi saya sudah katakan bahwa dia orang terhormat, dia orang kaya, dia bukan orang nganggur. Pintar ya, orang pintar ya. Orang pintar. Dan saya percaya begini, dia punya banyak kepentingan, dia punya banyak urusan, kesibukannya sebenarnya ya. Tapi saya heran kenapa dia dengan jarak yang begitu jauh dia tetap mau datang ke situ, ke seorang bayi yang tidak ada artinya. Ya, gini Walden, seringkali kita ini di hadapan Tuhan tuh tinggi hati. Kadang-kadang kita berkata, wah kita tidak punya waktu, aku tidak punya waktu, aku banyak kesibukan. Saya ini orang sibuk. Aku nih banyak urusan yang belum selesai. Ya toh, nggak bisa datang, nggak bisa melayani Tuhan, nggak bisa aku ibadah ke gereja, atau nggak bisa aku urusan dengan Tuhan. Ini kan lebih penting ini. Atau mungkin apa-apaan kita jalan begitu jauh juga untuk apa ya kan? Coba kamu lihat sekarang betapa banyak jemaat di gereja manapun di hari Minggu yang dia harus beribadah, dia tidak hadir, dia bilang aku masih sibuk, aku hari ini ada bisnis yang triliunan rupiah mungkin, bukan lagi MM-an tapi T. Ya, ini nggak mungkin aku tinggalkan.
ya kan? Lalu kemudian pelayanan di cancel, Ya, apapun pelayanan ditinggalkan di-cancel, begitu. mungkin aku cuti dulu nggak pelayanan. Apakah itu sebuah tidak rendah hati? Ya itu artinya kan gini, dia menempatkan Tuhan itu Bukan yang di utama ya? bawah kepentingannya dia sendiri. Bukan yang terutama. Nah, jadi hari ini kita belajar orang rendah hati itu bukan orang yang banyak Ya, itu orang nunduk-nunduk ya. Iya bukan. kan? Banyak orang seperti itu. Tapi itu bukan tanda kerendahan hati. Tanda kerendahan hati itu bagaimana kita mendahulukan Tuhan karena kita tahu bahwa urusan dengan Tuhan ini urusan yang paling penting. Urusan dengan Tuhan ini urusan yang utama karena dia datang ke dunia. Kalau dia tidak mengutamakan kita, dia nggak belani mati disalib. Dia nggak belani lahir sebagai manusia yang hina. Apa gunanya? Dia punya kemuliaan kok dengan Bapaknya. Iya. Ya. Oke. Dia prioritaskan kita. Kenapa kita nggak mau melakukan seperti itu? Tapi di sisi lain juga saya di dalam pelayanan juga banyak melihat ada orang-orang yang punya posisi, dia punya kekayaan dan kesibukannya banyak, tetapi mereka masih bisa mengutamakan Tuhan. Banyak juga yang seperti itu ya. Saya salut pada orang-orang itu. Harus tambah bersemangat ini saya 2018. lihat kalau ada orang yang terpandang, ada orang yang terhormat, ada orang yang kaya, yang begitu rendah hatinya begitu rendah hati, dia melayani, tidak lihat pelayanan apa yang dia lakukan, semua pokoknya untuk Tuhan, dia kerjakan dengan sukacita. Saya salut banget itu. Dan orang seperti ini itu pasti diberkati Tuhan luar biasa ya. Nggak usah sanksi lagi, nggak usah ragu lagi, pasti semakin Tuhan bawa naik orang seperti itu. Nah, kadang-kadang tapi kalau sampai begini aja, level begini, kita sudah ada waktu begitu untuk Tuhan. Saya punya satu kata-kata hikmat ya yang beberapa hari lalu saya dapat dari teman. Dia bilang gini, bukankah waktu itu dari Tuhan? Ya. Kenapa kita seringkali bilang tidak ada waktu untuk Tuhan? Padahal waktu itu dari Tuhan. Oke. Nah, sekarang misalnya kita sedang membangun kehidupan ekonomi, perusahaan dan sebagainya. Lalu kita tidak mengutamakan Tuhan. Belum ada di puncak kan istilahnya. Jangan berharap untuk kita dibawa naik terus sama Tuhan. Begitu ya. Ya mungkin akan seperti itu terus, syukur-syukurlah kalau nggak turun. Iya, bisa bertahan. Ya, tapi kan damai sejahtera, sukacita, perlindungan, penyertaan Tuhan itu lebih dari harta yang kita kejar kan Pak ya. Sebetulnya kalau kita ngerti. Begitu ya. Jadi saya salut dengan orang Majus yang diceritakan ini. Ya dari jarak segitu pun dia belani, padahal dia bukan orang pengangguran, dia bukan orang yang pasti ada padat ya jadwalnya. Dan sebagainya. Kadang-kadang kita ini belum sampai level orang Majus, kita sudah bilang tidak ada waktu dan ini dan itu dan sebagainya. Dari Natal tahun ini, mari kita semua pemirsa kita belajar kerendahan hati dari orang Majus. Oke. Iya, dan 2018 ketika kita masuki dengan kerendahan hati, saya ingat satu ayat, Pak. Tuhan meninggikan orang yang rendah hati, tapi merendahkan orang yang tinggi hati. Betul ya? Kesombongan mendahului kehancuran. Nah, kalau kita rendah hati, siap-siap ini. 2018, pasti deh Tuhan. Amin. Dan angkat. Satu lagi yang saya belajar dari orang Majus, karena hatinya diberikan kepada Tuhan, apapun dia nggak pernah sayang. Ya, kalau orang sudah, kayak tadi kan saya bilang gini, dia menjadi orang yang rendah hati. Artinya kan dia menyerahkan hatinya kepada Tuhan. Dan bukan cuma hatinya akhirnya ya, semuanya. Akhirnya dia bawa persembahan untuk Tuhan. Iya, kita tahu ada 3 ya. Dia bawa hal-hal yang berharga untuk Tuhan. Ada emas, ada kemenyan, ada mur. Itu semua berharga itu. Jadi orang yang rendah hati, dia nggak pernah akan sayang memberikan untuk Tuhan. Oke. Ya, sebaliknya kalau hati belum diserahkan, sedikit pun dia, hal yang kecil pun dia berat. Perhitungan. Nah itu. Perhitungan jarak, waktu, kerjaan yang ditinggal, apalagi kemudian mempersembahkan. Seperti itu, Walden? Ada ya? Ada. Iya. Semoga kita bukan seperti itu. Betul, Walden. tetapi saya banyak melihat ada orang-orang yang diberkati luar biasa, tapi hati mereka, lalu kemudian pengorbanan mereka kepada pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Dan orang seperti ini, wow, saya melihat, dan saya juga melihat hidup mereka itu terus Tuhan bawa naik, begitu kan? Ya itu janji Tuhan, itu salah satu janji Tuhan. Dan janji Tuhan kan nggak pernah diingkari. Kalau dia berjanji, dia pasti akan lakukan seperti itu. Dan ketika kita berhasil memaknai poin pertama ini, 2018 yang katanya tahun penuh dengan ini itu,
akan kita bisa lewati dengan kemenangan. Karena Amin. Tuhan ada berjalan bersama dengan orang yang rendah hati. Amin. Begitu Pak James. Sesi berikut kita akan lanjutkan, masih ada poin berikutnya. Ada 2 poin lagi. Pemirsa jangan kemana-mana. Bincang Santai Solusi Rohani kembali sesaat lagi. Aktivitas sehari-hari selalu saja ada. Karena itu temani harimu dengan Cheers Healthy Water. Dilengkapi dengan Alkaline Power. Yang meningkatkan metabolisme tubuh, menjadikan tubuh kamu ramping dan ideal. Minum Cheers Alkaline Power sebelum dan sesudah beraktivitas. Cheers! Cheers! Cheerful body, cheerful mind, cheerful life. Cheers! Alkaline Power. Saya Walden masih bersama dengan Anda dan Bincang Santai Solusi Rohani. Kita masuk di segmen ketiga. Pak James, orang Majus luar biasa, menginspirasi ya. Rendah hati. Sangat. Saya harus belajar dari orang Majus. Ya. Baik, kita masuk ke poin berikutnya. Tokoh yang nggak kalah pentingnya adalah para gembala. Gembala di Padang. Ya. Ya. Ini beda. Mhm. Kalau dia orang kaya tadi orang Majus, ini orang sederhana, Miskin. orang sederhana. Gembala-gembala aja. Tapi firman Tuhan berkata yang saya tertarik itu begini. Saya mau baca di ayat Lukas 2, Walden, Iya. ayat yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Dan Iya. ada kata sangat ketakutan. Mhm. Mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ini yang saya ambil. Saya makna dari gembala ini begini. Gembala ini kan orang sederhana. Hmm. Para gembala ini kan bukan orang ternama. Betul. Dia orang yang hidup seadanya. Dan kalau saya tidak salah ingat, mereka itu di level bawah yang kemudian tidak didengar. Nah, cuman begini. Firman Tuhan berkata tadi mereka sangat ketakutan karena kemuliaan Tuhan menyinari mereka. Malaikat itu ya. Malaikat itu. Hmm. Ya, saya mikir gini. Mereka kan orang yang hidupnya biasanya itu hidupnya ya itu aja. Tiba-tiba dapat sesuatu yang Begitu yang- mulia ya, begitu itu agung, kan ilahi. kaget mereka ketakutan sekali. Tapi firman Tuhan berkata malaikat bilang jangan takut. Hmm. Dan ternyata Walden di ayat 20 berkata gini, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Artinya gitu, saya bandingkan dari ayat 8 dan 9 dan ayat 20. Mereka sangat ketakutan, di sini mereka memuji, memuliakan Penuh Allah. sukacita. Karena firman Tuhan berkata tadi, malaikat jangan takut. Betapa respon mereka tuh luar biasa. Jadi Yang kalau dari orang Majus, kerendahan hati, dari gembala kita belajar tentang dari gembala kita belajar gini. Mereka mengalami ketakutan. Tapi begitu malaikat berkata jangan takut, mereka meresponi itu. Oke. Gitu. Betapa respon itu penting. Ya. Kalau kita meresponi sesuatu dengan baik, maka hasilnya juga luar biasa. Oke. Dan akhirnya mereka hilang ketakutan. Saya pernah mengalami ketakutan. Ya ketakutan dalam diri seseorang itu kan Beda-beda beda-beda. ya. Ada yang takut masa depan, Takut gemuk. ada yang takut ini, takut itu dan sebagainya. Saya pernah merasakan dalam beberapa bulan itu takut mati. Karena ada satu sakit. Ya ada satu sakit yang bukan sakit sebetulnya. Tapi ketakutan itu ada. Cuman tiba-tiba ketakutan itu muncul. Dan ketakutan itu seolah-olah sepasukan musuh yang menyerbu Menekan saya. Pak James. Menyerbu saya. Sehingga saya tiap hari ditekan dengan rasa takut. Bayangkan,
saya tidak bisa sukacita itu. Saya tidak bisa tenang, takut-takutan. Ngomong mati aja tidak berani. Takut mati beneran. Pakai baju yang berwarna gelap-gelap aja tidak berani. Takut itu kan identitas orang yang berduka cita. Pergi ke rumah duka, ke adijasa aja nggak berani karena saat-saat itu loh, dalam beberapa bulan. Bukan nggak berani karena setan atau apa, bukan. Tapi karena ada ketakutan itu ya? Seperti itu. Saya ngalami. Saya merasakan betapa orang yang takut itu, parahnya tuh kayak gitu. Saya bayangkan gembala-gembala ini mereka ketakutan, tapi ternyata dia merespon firman Tuhan yang dikatakan oleh malaikat. Seringkali ketika kita, ya Walden, contoh aja gini. Kita ke gereja, dalam soal saat itu kita lagi ketakutan tentang keuangan kita. Iya, sedang ada masalah berat ya, keuangan. Pas khotbah pendeta bilang, jangan takut, hidupmu dipelihara Tuhan. Burung-burung di udara tidak bekerja aja, tidak ada yang mati kelaparan. Bagaimana respon kita waktu dengar itu? Wah, kita bilang, kamu gampang aja ngomong, kamu tidak ngalami seperti aku. Kalau ngalami seperti aku belum tentu kamu bisa. Kadang-kadang respon kita gitu. Ya. Tapi itu salah, Pak ya? Ya salah dong. Firman Tuhan sebetulnya datang kepada kita dan kita harus respon, oke Tuhan, terima kasih. Aku percaya burung-burung di udara aja dipelihara, apalagi aku. Nah, itu kan menguatkan kita. Mestinya diterima dengan iman dan sukacita ya. Iman. Tapi kita menerimanya dengan negatif. Tidak ada pertolongan di situ. Tidak ada jalan keluar. Karena iman tidak bangkit. Betul ya Pak ya? Iya. Jadi saya kagum dengan gembala ini, dia begitu merespon sehingga akhirnya firman Tuhan bilang gembala-gembala memuji dan memuliakan Allah karena yang dikatakan mereka itu benar terjadi, mereka lihat. Luar biasa. Jadi apapun keadaan kita, responi firman Tuhan dengan tepat responi firman Tuhan dengan positif. Respon itu baik, respon itu penting. Iya Pak James, mungkin ada di antara pemirsa yang sedang sakit di akhir tahun ini, mengalami masalah ekonomi atau ancaman-ancaman kebangkrutan dan lain sebagainya. Ya ini bagus banget ya poin ini untuk kita merespon pemirsa firman. Kalau misalkan Anda lagi hari-hari ini lagi mengalami kekhawatiran, ketakutan dengan segala macam hal, hari ini izinkan saya berkata, di dalam Yesus hidupmu terpelihara. Amin. Di dalam Tuhan ada jaminan masa depanmu, masa depan yang penuh harapan. Amin. Dan terima ini ya. Terima dengan iman. Kalau kita terima dengan iman, belum terjadi, tapi kemenangan sudah di pihak kita. Betul. Puji Tuhan. Ya. Jadi respon seseorang itu harus diperbaiki. Kita juga, saat ini maksudnya saat kita disakiti hati orang. Nah, itu dia. Saat kita digosipin orang, dilukai. Firman Tuhan bilang ampuni, berkati, doakan dia. Oh Tuhan, aku doakan dia. Kalau kita bisa meresponi firman Tuhan, wow, firman Tuhan itu yang akan melakukan banyak perkara besar. Amin. Saya pernah mendengarkan statement Pak James. Hanya firman yang kita respon, kita lakukan, itu yang digenapi dalam hidup kita. Kalau firman itu hanya sebatas kita tahu, tapi tidak pernah kita respon dan kita lakukan, maka firman itu hanya menjadi pengetahuan. Setuju nggak dengan statement itu? Oke, setuju banget. Jadi ketika kita merespon dengan tepat, seperti gembala, penuhlah kita dengan sukacita kemenangan. Haleluya. Saya sangat diberkati ya hari ini, dan saya percaya pemirsa Anda juga sangat diberkati. Dan saya masih menyisakan satu segmen dan ada satu poin terakhir ya Pak James ya. Kami kembali sesaat lagi. Artotel Surabaya Present Party Time Event. Pertama kalinya, Artotel Surabaya menyelenggarakan New Year Movement dengan tema Party Time. Banyak promo yang menggila. Special Performance DJ yang akan dimulai dari pukul 19.00 sampai dengan pukul 2 dini hari. Juga ada Midnight Sport dengan komunitas Zumba Party yang kece abis. Let's have fun, Artotel Surabaya. Apa makna Natal bagi kita adalah topik hari ini, dan
Saya Walden bersama Pak James. Kita semua berada di segmen terakhir. Pak James, 2 tokoh tadi sudah kita pelajari dan sangat menjadi blessing khususnya bagi saya. Yang terakhir ini kita belajar dari mana? Dari Maria. Maria. Tokoh yang terpenting. Oke. Saya mau baca beberapa ayat yang penting, Walden. Di Lukas 1, ayat yang ke-31. Ya. Katakan begini, sesungguhnya malaikat yang berkata, ayat 30, malaikat itu berkata, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Lalu Maria akan tanya, apa kasih karunia apa? Gitu toh. Lalu malaikat bilang begini, kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamai dia Yesus, ia akan menjadi besar dan bla 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 macam-macam. Dan Maria respon waktu itu, kaget Maria, kok aku belum bersuami tapi kok aku mengandung? Yes. Lalu Gadis dia bilang gini, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Ya kan? Ini sesuatu kata-kata betapa hal itu dijauhkanlah dari aku. Ojo sampai terjadi. Aku belum bersuami kok mengandung. Apa kata orang dan apa risikonya? Zaman dulu beda sama sekarang. Iya. Ya, Walden. Tapi ternyata dari penolakan yang spontan dari Maria itu, akhirnya 38 berkata gini, Lukas 1:38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Luar biasa. Wow. Dari dia menolak, memang respon yang Manusiawi ya. otomatis itu seperti itu. Akhirnya malaikat bilang, Roh Kudus akan turun atasmu, kuasa Allah Maha Tinggi akan menaungi engkau, dan sebagainya. Dia akhirnya berkata, terjadilah menurut perkataanmu. Saya belajar tentang ketaatan dari seorang wanita sederhana yang bernama Maria. Ya, bukan yang dialami Maria bukan sesuatu yang Sederhana sebenarnya. biasa, Ya. sesuatu yang fatal. Belum bersuami tapi dia hamil. Iya, dan itu adalah ketaatan total kalau saya bisa. Nah, simpulkan ini sebentar. bicara soal harga diri, bicara soal citra diri, bicara soal nama baik, bicara soal kadang-kadang kita kalau kepatutan ya. soal kadang-kadang kita kalau harga diri kita disentuh kita sudah Wah, nggak terima kan. somasi. Nah, jadi kita belajar dari seorang Maria, saya belajar ketaatan yang total. Dan dia bilang, saya terkesan dengan kata-katanya, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dan saya ingin begini, mungkin ada pemirsa hari-hari ini yang mengalami banyak tekanan, banyak masalah, dan seolah-olah dia bilang, Tuhan kenapa ini terjadi? Tuhan ini kenapa? Aku sudah kurang apa? Aku sudah melayani engkau dan sebagainya. Ya, dan biar dia sungguh-sungguh dengar apa kata Tuhan di hari-hari ini, di masa-masa seperti ini, dan pasti Tuhan bicara sesuatu yang benar untuk kita. Dan saya ingin supaya setiap kita meresponi firman Tuhan, apapun yang terjadi hari ini, mungkin hal itu sangat berat, tapi kita merespon dengan terjadilah menurut kehendak Tuhan. Berserah total dan taat secara apa ya? Ya, secara total. Secara penuh. Tidak ada sedikit pun ruang yang dia izinkan untuk dia menolak ya. Menuruti diri sendiri. Oke. Ya, itu yang saya dan hidup dalam ketaatan itu kita hidup dalam ketaatan, hidup yang sangat indah di hadapan Tuhan. Amin. Jadi itulah yang kita harus belajar tentang kerendahan hati, ya, tentang respon yang benar, tentang ketaatan. Oke. Kalau kita merayakan Natal dengan ketiga makna ini, maka saya yakin ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Baik, kita akan berdoa bersama-sama karena waktu sudah selesai. Silakan Pak James. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami sampai di penghujung tahun 2017 dan kami bisa merayakan Natal kembali di tahun ini Tuhan. Walaupun Natal tahun ini kami alami dengan tidak semeriah tahun-tahun yang lalu,
Karena mungkin minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, atau tahun ini, kami ada berada dalam berbagai macam tekanan, dalam berbagai macam masalah yang bertubi-tubi. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau lahir, datang ke dunia untuk mengangkat kami dari segala keterpurukan kami. Engkau datang ke dunia untuk mengangkat kami dan memulihkan keadaan kami. Sebab itu Bapa, kuatkan kami dan hibur setiap pemirsa yang hari-hari ini justru mungkin mereka dalam kondisi susah, dalam berbagai macam bencana yang terjadi. Kami berdoa Bapak, biar ketiga makna Natal yang kami pelajari hari ini boleh sungguh-sungguh kami dapatkan dan kami terima dan kami lakukan. Amin. Sehingga melewati Natal 2017 ada satu perubahan yang drastis dalam hidup kami. Haleluya. Dan kami percaya Tuhan, berkat-Mu dicurahkan selalu dalam sepanjang tahun 2018 yang akan datang, dan Tuhan akan terus mengangkat kami menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Amin. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Pak James, terima kasih, sangat memberkati perbincangan hari, dan ini preparing bagi kita memasuki 2018, tahun penuh dengan kemenangan. Mungkin mau ngucapin sesuatu kepada pemirsa? Pemirsa, saya ucapkan selamat menyongsong hari Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2018. Tuhan Yesus memberkati. Ya, dan pemirsa, saya juga mewakili keluarga mengucapkan selamat merayakan hari Natal untuk Anda semuanya. Dan Pak James, selamat Natal ya. Tuhan berkati Pak James ya. Tuhan berkati kamu. Oke, dan kita akan berpisah, kita jumpa di tahun baru nanti. Kita jumpa di tahun baru. Pemirsa, doa saya 2018 menjadi tahun kemenangan besar-besaran bagi kita semuanya dan nama Tuhan dipermuliakan. Saya Walden pamit. God bless you.